tentang azan tadi Ustaz. Pesan yang kedua. Iya. Waktu kita dapat musibah, yang sering kita dengar, kita baca kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Nah, tapi ada orang yang tiba-tiba datang musibah azan dia. Mana yang lebih afdol gitu? Bacaan-bacaan waktu datangnya musibah. Jadi kalau terjadi musibah kan ada begini ya, terutama sekali yang iza asobat musibatin apa? Kalau terjadi wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus, kan ada 5 di situ tuh. Ya kan? Lalu kita dianjurkan untuk ya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu. Kalau untuk gempa, untuk banjir, musibah-musibah yang terjadi seperti itu, tidak ada dalil khusus Nabi menganjurkan azan saat gempa atau kebakaran, tidak ada. Nabi menganjurkan dalam beberapa konsep alam ya, konsep alam. Umpamanya gerhana umpamanya. Apa yang disuruh di waktu gerhana? Salat gerhana. Ada khutbah. Dalam khutbah itu apa yang paling banyak? Minta ampun. Nah gitu ya. Jadi kalau seandainya terjadi musibah gempa, angin kencang, banjir, kilat menyambar, hujan lebat, atau fenomena alam yang lain itu, maka itu yang perlu diperbanyak itu sebenarnya adalah istighfar, ya kan? Nah itu dikatakan dari Aisyah, dia hadis dari Aisyah, karena Nabi SAW isara'a riha, kalau Nabi itu melihat fenomena tertentu, umpamanya angin badai kencang dan segala macam itu, ya kan, lalu agak sedikit berubah wajah beliau, fayaqulu Allahumma inni as'aluka ya khairoha, ya Allah aku bermohon kepada engkau ada kebaikan di situ. Jadi kalaupun terjadi banjir, di banjir itu Nabi berdoa supaya ada kebaikan di situ. Kalau ada gunung yang meletus umpamanya, kalau di Makkah kan tidak ada gunung meletus, ya kan? Di sini ada. Dari kita memang ya Allah, adalah kebaikan dari apa yang terjadi. Hujan labe umpamanya, ya Allah, jadikanlah hujan ini, ya kan? Dan kalau bisa kita meminta Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Dan aku bermohon kepada engkau ya Allah keburukan. Musibah itu pasti ada dua tuh terjadi. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kita meminta kepada Allah dari musibah itu yang baik dan dari musibah itu yang buruknya. Abu berceramah itu Ibu di Lepung, di Longa. Dari Banda Aceh terus arah ke selatan. Nanti perjalanan itu sampai saya ke Lung itu Pak. Jadi dari Lok Semawe saya berputar jalan di Aceh itu. Aceh itu kan ujung pulau Sumatera. Semawe di Lok Semawe, Lok Sukun, kemudian ada Pidi, Sigli, Berudu sampai ke Bukit Selawat itu pernah saya ditahan di situ karena saya berjenggot, kemudian tidak bisa bahasa Aceh, lalu diperiksa. Ada apa urusan saudara ke sini gitu ya. Akhirnya saya diturunkan di atas bus, diinterogasi, kemudian dibawa ke bawah, ya kan? Tapi dikawal gitu. Truk pakai lapis, ya kan? Dipakai baja, kemudian di tengah-tengahnya dikasih lagi semen. Nah itu di atas kendaraan itu saya pernah hadir di situ. Diinterogasi Pak di situ, ya kan? Lalu saya waktu tugas itu saya ceramah di beberapa tempat, bapak-bapak, ibu-ibu
ini akan ada nikmat besar akan diberikan kepada masyarakat Aceh. Sebelum ada perjanjian Helsinki itu saya sudah berceramah di situ. Salah satu hikmah besar itu kata saya, nanti Aceh ini damai. Itu saya berceramah situ, Mbak Bu. Saya mengatakan dengan analisa yang ada sekarang ini, nanti Aceh ini akan damai. Damai analisa Ustaz. Karena kan ada pemberontakan, ada yang apa itu kan di bagian atas bukit, Pak. Itu kebutuhan di atas bukit itu siapa yang hantarkan? Orang yang di bawah. Pada masa pergolakan dulu, apalah aduh. Pergolakan di Sumatera Barat dulu, ada tentara luar, ada tentara dalam, gitu kan? Perek lah ada ibu waktu itu. Alun lah dah. Apalagi ambo nak. Nenek-nenek apa cerita dulu, orang yang di dalam dan di rimbo itu siapa dia makannya? Orang di luar kan, malam-malam nyantan ke situ. Begitu juga yang terjadi. Kini orang yang di bawah kok, lagi hancur sadonya. Siapa kamantan kata itu Pak? Iya kan? Di waktu saya di pelabuhan Malahayati, itu mau dikirim dan sampai dalam perjalanan dapat informasi Ustadz ditarik lagi ke Banda Aceh. Kenapa? Karena terjadi tembak-menembak di tempat saya tugas itu. Ya kan? Ada orang ditembak di belakang dapurnya. Ya kan? Ditembak di jarak dekat gitu. Jadi Ustadz ditarik balik ke Banda Aceh, tidak boleh tugas di sana. Itu kita gitu. Tapi saya sudah ceramah tentang bagaimana hikmah gitu. Ya kan? Nah, itu yang minta-minta Pak. Jadi kalau seandainya terjadi musibah, ya kita minta kepada Allah supaya dijauhkan dari yang buruk dan diberikan yang baiknya. Banyak istighfar. Ya kan? Maka itu malah disuruh kalau seandainya seperti gerhana disuruh sholat. Ya, tapi kalau gempa tidak ada disuruh sholat dong. Maka sholatlah kamu gitu ya. Ya kan ada. Ya kan? Nah kalau hujan, kalau panen musim kemarau disuruh sholat. Ya kan? Tidak semua musibah lalu sholat. Kalau gempa goncang seperti itu justru kita dibolehkan memutus sholatnya untuk menyelamatkan diri. Gitu Pak ya. Jadi tidak ada azan ya yang disyariatkan ketika terjadi hujan dan musibah. Azan itu sebenarnya konsep dasarnya untuk waktu sholat. Untuk mengumumkan waktu sholat. Termasuk azan subuh 2 kali itu sebenarnya membangunkan orang. Ya kan? Nah, kalau seandainya nanti ada orang yang lalu waktu asar, tidak usah pakai sholatu khairum minan naum. Mana tahu ada orang lalu kan? Waktu asarnya lalu, itu dirubah lu azan as-sholatu khairum minan naum. Kok berubah azan? Tuh banyak yang lalu tuh. Enggak, gitu ya.